Pemirsa, meski ratusan kasus curanmor berhasil diungkap, namun aksi kejahatan ini terjadi hampir setiap hari. Untuk mengetahui upaya Polrestabes Surabaya dalam menekan angka curanmor di Surabaya, ada reporter Dewi Imroati dan juru kamera Aris Romatullah memberi laporan. Reka Dewi, silahkan laporan Anda. Ya pemirsa, kasus curanmor menjadi prioritas penanganan oleh Polrestabes Surabaya. Di triwulan tahun 2025 ini sudah banyak kasus yang berhasil diungkap. Namun hampir setiap hari pula laporan kasus curanmor masih saja terjadi. Untuk itu saya akan mewawancarai langsung Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya. Ya, selamat pagi Nan. Sepertinya ini penuh semangat ya dan jadi pagi hari. Ya dan kasus curanmor ini kan Polrestabes sudah melakukan berbagai upaya, bahkan kasus yang diungkap juga sudah sangat banyak. Namun fakta yang terjadi juga masih sering, hampir setiap hari masih banyak aksi curanmor. Nah, ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan atau ditingkatkan oleh Polrestabes, dan selain itu ada kesulitannya sih, dan kenapa kasus ini masih terjadi, apa yang menjadi kendala dan persoalan kita? Iya, perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, artinya kita hitung selama 5 bulan ini, kita sudah menangkap para pelaku curanmor. Jumlahnya ini fantastis, 189 pelaku kita berhasil ungkap. Dan dari beberapa pelaku itu ternyata juga ada yang residivis. 39 orang itu adalah residivis. Dan ini juga menjadi keprihatinan kita bersama bahwa ternyata upaya-upaya penegakan hukum yang kita lakukan secara masif, penangkapan para pelaku, ternyata tidak mengurangi juga jumlah kejadian. Seperti tidak disampaikan bahwa setiap hari juga masih ada saja pelaku atau korban-korban curanmor ini ya. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan dari beberapa kejadian itu sebenarnya kita sudah mengambil langkah-langkah dari sisi preemptif itu ya. Para babin kami minta untuk selalu koordinasi dengan RT, RW untuk selalu meningkatkan keamanan lingkungan. Termasuk juga pada tataran preventif kita melakukan beberapa upaya. Di antaranya yang pertama adalah rayonisasi. Jadi kita membentuk patroli rayonisasi, kemudian beberapa polsek akan bergabung menjadi satu, melakukan patroli di polsek tersebut. Kemudian juga kita meningkatkan kegiatan berupa blue light patrol, yaitu patroli yang malam hari kita gelar terus sampai dengan pagi hari, termasuk juga mobiling dan juga nanti stasioner. Itu mereka akan stasioner pada titik-titik yang berdasarkan hasil evaluasi merupakan lokasi rawan curanmor. Dan yang ketiga, kita juga membentuk tim khusus yaitu tim Jogoboyo. Ini adalah untuk membantu membackup titik-titik yang masih kosong, sehingga kita upayakan ruang gerak para pelaku ini bisa kita tutup gitu. Dan terima kasih juga kepada masyarakat yang selama ini juga sudah membantu, terutama pada pengamanan lingkungan ya, sehingga ini bisa kita buktikan dengan adanya beberapa kasus yang berhasil ditangkap tangan oleh warga. Nah, selain jadi reserse yang melakukan upaya-upaya pengungkapan, warga juga berhasil menangkap tangan. Artinya kita bisa melihat bahwa di lingkungan warga sendiri ada upaya-upaya untuk terus melakukan peningkatan pengamanan lingkungan. Nah, dari beberapa analisa tadi, kenapa kemudian penjahatnya atau pelakunya sudah ditangkap dan kemudian kejadiannya masih terus terjadi? Ini kita bisa rumuskan bahwa ternyata kepolisian saja dalam rangka penanggulangan ini sendiri bekerja tidak bisa. Artinya perlu kerjasama dukungan dari masyarakat. Baik, artinya Nan kembali lagi untuk menekan kasus curanmor ini tetap perlu peran aktif dari masyarakat. Ya. Himbauan terakhir untuk masyarakat Surabaya dan himbauan terakhir kepada warga masyarakat Surabaya, selain tentu harus memperkuat pengamanan lingkungan warga, termasuk juga penguatan bagaimana mengamankan kendaraan bermotornya, juga kita minta, karena kita ada sistem yang kita sedang kembangkan sekarang ini, mohon kepada warga Surabaya yang menjadi korban curanmor, pada kesempatan pertama segera bisa menghubungi 110. Nah, itu akan langsung terhubung kepada kantor kepolisian, apakah itu nanti ke Polres atau ke Polsek, yang akan kita tindak lanjuti segera dengan menginformasikan melalui HT ya kepada jajaran, sehingga pada saat kejadian itu nanti segera akan dilakukan razia-razia skala kecil ya di tiap polsek, sehingga
ketika menemukan kendaraan dengan nomor polisi atau dengan jenis warna yang disebutkan tadi itu, panitia bisa melakukan upaya-upaya penangkapan di tahap awal gitu. Terima kasih dan sukses, semoga Polrestabes mampu menekan curanmor di Surabaya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Kapolrestabes Surabaya di ruang Kapolres. Saya Dewi Meratin dengan juru kamera Aris Rahmatullah melaporkan.